Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Salsabila dari KPIB semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Komunikasi Marketing dalam Pelaksanaan Complaint Handling sebagai upaya menjalin hubungan baik dengan pelanggan Atlantis Jempol. Nah, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan yaitu tentang pelayanan atau customer service. Secara umum adalah setiap kegiatan yang dipertunjukkan atau tunjukkan kepada untuk memberikan kepuasan tersendiri kepada pelanggan melalui pelayanan. Nah, di sini ataupun dari keinginan pelanggan yang akan kita laksanakan untuk kepuasan pelanggan itu sendiri. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan adalah sebagai upaya usaha melayani kebutuhan ataupun kepuasan dari pelanggan tersebut. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli mengatakan, para ahli juga menjelaskan pelayanan itu adalah suatu kegiatan penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain, yaitu dengan customer service itu sendiri dan para sivitas ataupun pelayanan di Atlantis tersebut. Nah, sebuah perusahaan ataupun bidang yang baik maupun besar ataupun kecil, bahkan yang sudah terkenal lama gitu kan. Nah, di sini bakalan terus meningkatkan pelayanan itu sendiri, entah dari customer service-nya, pelayanan dari luar ataupun dalam. Dari sini juga kita mendapatkan pelayanan tentang konsultasi permasalahan gitu kan, misalkan kayak ada kita komplain gitu kan, ini barangnya tidak pas atau segala macam. Nah, di sana juga di sebuah perusahaan disediakan seperti itu juga. Nah, selanjutnya Toko Atlantis Mataram ini selalu mempromosikan produk-produk yang ditawarkan ataupun membuat masyarakat yang tertarik gitu untuk berbelanja di Atlantis tersebut, seperti produk smartphone dengan berbagai macam jenisnya, entah itu Oppo, Vivo ataupun yang lain. Nah, di sini juga merek Oppo ini adalah salah satu produk yang disediakan oleh Atlantis Store untuk konsumen dan banyak juga nih yang dicari. Nah, terus di sini pengertian keluhan itu secara sederhana, keluhan bisa diartikan sebagai ungkapan kepuasan, ketidakpuasan ataupun kekecewaan para pelanggan. Organisasi bisa mengumpulkan keluhan pelanggan melalui sejumlah cara, diantaranya kotak saran, formulir, ataupun keluhan-keluhan entah menggunakan saluran telepon, website, kartu komentar, survei kepuasan pelanggan, ataupun dengan customer exit surveys. Nah, situasi ini juga dikenal dengan recovery paradox. Berdasarkan berbagai riset psikologi konsumen, keluhan bisa dibedakan menjadi dua tipe, instrumental complaint dan non-instrumental. Kalau dari instrumen complaint ini merupakan keluhan yang diungkapkan dengan tujuan mengubah situasi, keadaan atau yang tidak diinginkan. Sedangkan yang satu, ada 3 alasan utama yang menyebabkan program keluhan pelanggan memberikan keuntungan yang sangat besar. Nah, dari keluhan pelanggan ini bisa menjadikan ataupun mengubah situasi dari awal yang malapetaka di masa depan dan di masa mendatang akan menjadi sebuah tambang emas. Nah, keuntungan besarnya ini ialah pertama, memberikan keluhan memperlihatkan bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Keduanya itu keluhan merupakan kesempatan kedua untuk memberikan pelayanan dan ketidakpuasan kepada pelanggan yang merasa kecewa ataupun dikecewakan. Nah, yang ketiga ini keluhan merupakan suatu peluang untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya ini adalah kerangka teori. Nah, di sini juga saya akan membahas tentang strategi komunikasi. Nah, strategi ini ialah seni ataupun ilmu untuk menjadi seorang jenderal.
Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer ataupun dalam organisasi. Nah, strategi ini tuh penting sekali. Nah, di sini komunikasinya ini komunikasi antara satu dengan yang lain ataupun bisa dengan komunikasi verbal ataupun non verbal. Nah, komunikasi ini juga adalah suatu proses di mana seseorang satu sama lain saling berbagi informasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi juga menjadi aktivitas yang memang yang paling mendasar dalam kehidupan manusia ini. Nah, secara sederhana komunikasi dapat terjadi jika ada kesamaan antara penyampaian ataupun penerima. Nah, menurut semua para ahli ini dapat kita ambil kesimpulan komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dan informasi melalui media di mana masing-masing dapat saling berbagi informasi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, tujuan dari komunikasi ini itu sendiri sebagai suatu pesan ataupun informasi yang disampaikan. Setiap komunikator dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang marketing. Nah, marketing pemasaran ini pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran itu sendiri yang memberikan paduan tentang kegiatan yang dijalankan untuk dapat mencapai tujuan pemasaran ataupun tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, ketatnya persaingan di dunia usaha membuat para pengusaha menciptakan strategi untuk memasarkan produk-produk mereka. Nah, dari sini juga seiring dengan sejarah manusia dalam memenuhi kebutuhannya, ada pihak yang meminta dan ada yang menawarkan. Nah, dari sini juga pemasaran menarik perhatian yang sangat besar, baik dari tahap agar tetap eksis ataupun bertahan di pasar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang complaint handling. Nah, complaint ini adalah keluhan secara sederhana bisa diartikan sebagai ungkapan ketidakpuasan ataupun kecewaan suatu pelanggan akan produk tersebut. Nah, dapat dikaitkan juga complaint handling ini merupakan ungkapan ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh perusahaan ataupun dari karyawan-karyawan itu sendiri. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan definisi tentang pelanggan. Nah, pelanggan ini ialah setiap orang yang menuntut pemberian jasa perusahaan untuk memberikan atau memenuhi standar kualitas pelayanan tertentu. Nah, di sini juga sehingga dapat memberikan pengaruh yang besar dalam diri para pelanggan itu. Nah, pelanggan adalah orang-orang yang kegiatannya memberi suatu produk, baik barang maupun jasa, secara terus-menerus. Nah, pelanggan ini ataupun pemakai suatu produk adalah orang-orang yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan bisnis. Nah, dalam jangka panjang, loyalitas pelanggan menjadi tujuan bagi perencanaan pasar strategis. Selain itu juga dapat dijadikan dasar untuk pengembangan ataupun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi suatu perusahaan tersebut. Nah, jenis pelanggan ini ada macamnya, yaitu yang pertama jenis pelanggan internal. Internal ini adalah customer service, orang-orang atau pengguna produk yang berada di dalam suatu perusahaan tersebut dan memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ini pelanggan perantaraan. Nah, pelanggan perantaraan ini adalah setiap orang yang berperan sebagai perantaraan produk, bukan sebagai pemakai komponen tersebut. Distributor ataupun seperti agen-agen yang biasa kita sebut, seperti di koran, toko-toko buku, ataupun pelanggan perantaraan yang lain. Nah, yang ketiga ini ada pelanggan eksternal. Nah, pelanggan eksternal ini adalah pelanggan ataupun setiap kelompok ataupun orang pengguna suatu produk, barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh pengusaha bisnis ini. Pelanggan eksternal inilah yang berperan sebagai pelanggan nyata ataupun pelanggan di akhir. Nah, selanjutnya ini saya menggunakan teori komunikasi intrapersonal. Nah, komunikasi intrapersonal ini ada komunikasi intrapersonal dan ataupun pribadi. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi
informasi di antara individu melalui sistem lambang-lambang, bentuk terikat ataupun bagian dalam ataupun yang simbol-simbol gitu. Nah, terus komunikasi antar pribadi ini atau juga dikenal dengan istilah komunikasi interpersonal adalah peristiwa komunikasi yang terjadi dalam diri pribadi seseorang. Bagaimana setiap orang mengkomunikasi dirinya atau berbicara pada dirinya sendiri gitu kan. Nah, selanjutnya itu yaitu teori message design logics oleh Daniel O'Café 1988. Nah, di sini dijelaskan pada umumnya setiap orang memiliki pemikiran berbeda tentang komunikasi itu sendiri. Nah, karenanya mereka akan membentuk berbagai jenis pesan yang terdapat, yaitu tiga pesan logika perancang pesan ini, yaitu orang yang menggunakan pola ini dengan menitik beratkan pada ekspektasi diri. Komunikasi dipandang sebagai pengirim pemikiran gitu ya. Pemikiran. Terus yang kedua itu orang menggunakan pola ini karena melihat komunikasi sebagai sebuah aturan. Yang ketiga ini, seorang menggunakan pola ini karena melihat komunikasi sebagai cara untuk menciptakan situasi ataupun negosiasi beberapa tujuan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.